Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Diana, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas B, Angkatan 2019, dari Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Sutikno, SE, ME. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan analisis perkembangan dan kelebihan sistem lembaga keuangan syariah. Subbabnya sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum. Kedua, sejarah. 3, peran lembaga keuangan syariah. 4, kelebihan lembaga keuangan syariah. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah dasar dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit, namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Quran. Lembaga keuangan syariah dalam beroperasi berpedoman pada Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya. Kepada Allah, barang siapa mengulangi, maka itu penghuni neraka, maka kekal di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan, sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sak atau cek dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi 3 aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut, yakni menggunakan cek sebagai media transfer untuk kegiatan pembayaran lainnya. Pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Perkembangan berikutnya, usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963. Sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia. Inisiatif pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 yakni Pakto 88 yang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan liberasi sistem perbankan. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak mencapai kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Fungsi lembaga keuangan syariah yaitu 1. Penghasil aset, 2. Transaksi, 3. Likuiditas, 4. Efisiensi. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah: 1. Riba, 2. Maisir, 3. Gharar, 4. Haram, 5. Zalim. Kelebihan sistem lembaga keuangan syariah: 1. Berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. 2.
Sistem pembagian keuntungan berdasarkan hasil sudah disepakati sejak awal akad. 3. Pengelolaan dana sesuai syariah. Yang keempat, manajemen finansial yang aman dan terpercaya. 5. Nasabah sebagai mitra. 6. Jumlah angsuran tetap atau tidak ada bunga untuk angsuran. 7. Transparansi sistem. Selain memberikan laporan kondisi keuangan secara berkala kepada para investornya, pihak bank juga lebih transparan dalam hal promosi produk. 8. Menggunakan prinsip akad. Ada mudharabah, rohn, qard, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah, salam, istisna, hawalah, wadiah. 9. Ada kewajiban zakat 2,5%. Kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total harta kekayaan yang dimiliki juga diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Setiap tahunnya Bank Syariah mengeluarkan zakat sebesar 2,5% untuk diinfakkan kepada yang membutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.